Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Karyawati, salah seorang staf pengajar di SMA Negeri 1 Purwodadi. Sebelum melanjutkan ke materi PLS sekarang, Ibu pertama-tama ucapkan dulu selamat kepada kalian yang sudah diterima menjadi siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Purwodadi. Mudah-mudahan masuknya kalian ke sini menjadi sebuah kebahagiaan dan menjadi salah satu jembatan untuk mencapai tujuan dan cita-cita kalian di masa yang akan datang. Baiklah, dalam kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang korupsi. Dalam hal ini Ibu akan membawakan tentang anti korupsi, sebuah pemberantasan atau sebuah pencitraan. Adapun tujuan pembelajaran secara umum, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu memahami anti korupsi dan mampu menerapkannya dalam kegiatan kalian sehari-hari. Sebelum lanjut, silakan kalian perhatikan slide yang akan ditampilkan. Di situ kalian lihat adalah berbagai macam sumber kekayaan alam Indonesia, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kalau kita lihat, sumber kekayaan alam Indonesia itu sangat luar biasa. Indonesia itu terkenal dengan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, baik yang ada di darat maupun yang ada di lautan. Luar biasa. Dan itu semua menimbulkan rasa iri bagi bangsa-bangsa lain di dunia. Tapi sayang, kalian perhatikan slide berikutnya. Inilah kenyataan kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Kita melihat masih banyak sekali hal-hal yang bertolak belakang dengan kepemilikan sumber daya alam negara kita. Kita lihat kemiskinan di mana-mana. Kita lihat infrastruktur yang sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai penopang perekonomian kita masih sangat jauh dari kata layak, apalagi sempurna. Kondisi jalan, jembatan, dan sebagainya. Kalau kita pikir-pikir dan kita analisa secara baik, seharusnya Indonesia mempunyai sumber daya kekayaan alam yang sangat luar biasa tersebut, harusnya bisa menciptakan sebuah masyarakat yang sebuah masyarakat yang kehidupan ekonominya bisa melebihi negara-negara lain. Tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu. Lalu kita akan timbul pertanyaan, kenapa bisa hal itu terjadi? Ya, itulah kenyataannya ada di negara kita. Dan salah satu penyebabnya terjadinya kondisi yang berbanding terbalik antara sumber kekayaan alam Indonesia dengan kehidupan bangsa Indonesia sendiri adalah tindakan korupsi. Ya, kata korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu perilaku atau perbuatan yang tidak jujur, yang di dalamnya termasuk bentuk kebusukan, keburukan, kejahatan, penggelapan, serta bentuk tindakan-tindakan amoralitas. Oke. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang kita kenal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Yungto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut. Yang pertama bentuknya itu adalah merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penyalahgunaan jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, kecurangan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Dan yang ketujuh adalah
gratifikasi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya? Yuk, kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah perbuatan atau tindakan korupsi tersebut. 1. Menanamkan dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan kita sehari-hari yang berupa 1. Sikap kejujuran, kedua, kepedulian, yang ketiga, kemandirian, yang keempat, kedisiplinan, yang kelima, tanggung jawab, yang keenam, kerja keras, yang ketujuh, menerapkan kehidupan yang sederhana atau kesederhanaan, yang kedelapan adalah keberanian, dan yang kesembilan adalah sikap keadilan. Kedua, melalui edukasi anti korupsi. Adapun yang bisa dilakukan adalah 1. Membentuk integritas diri. 2. Adanya keteladanan dalam keluarga. Dan yang ketiga, terbentuknya budaya organisasi yang anti korupsi. 3. Adanya perbaikan sistem. Adanya perbaikan sistem meliputi 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Adanya reformasi birokrasi. Yang ketiga, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi. Yang keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Yang selanjutnya adalah penerapan prinsip-prinsip good governance. Yang selanjutnya lagi yang terakhir adalah mengoptimalkan pemanfaatan teknologi, memperkecil terjadinya human error. Nah, setelah kalian mengetahui tentang apa itu korupsi, bentuknya apa saja, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah perbuatan dan perilaku korupsi tersebut, maka dari itu, yuk bangkit lawan korupsi mulai sekarang dari hal yang terkecil dan dari diri pribadi dulu. Sekian, dan sebagai kata kunci untuk bisa melawan korupsi, berani jujur itu hebat. Sekian, dan terima kasih. Salam Semadi Juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.